Diceraikan dan didepak suamiku di parkiran gedung mewah demi selingkuhannya, aku menyeka air mata lalu melangkah tegas ke belakang panggung. Dia mengira telah membuang istri yang tak punya apa-apa, tanpa tahu malam ini aku dinobatkan sebagai CEO baru pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Saat lampu sorot menyala dan namaku bergaung sebagai pemegang tahta tertinggi, aku tersenyum melihat tubuhnya gemetar hebat di kursi penonton. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Malam itu, udara di dalam mobil terasa begitu mencekik, jauh lebih dingin daripada hembusan pendingin ruangan yang menerpa wajahku. Aku menatap lurus ke depan, mencoba menahan getaran di kedua tanganku yang terkepal erat di atas pangkuan, sementara pria yang berstatus sebagai suamiku justru memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa memedulikan air mata yang mulai membasahi pipiku. Di sampingnya, seorang wanita lain duduk dengan angkuh, sesekali melempar senyum penuh kemenangan ke arah kaca spion tengah untuk memastikan aku melihat kedekatan mereka. Hatiku hancur berkeping-keping mendengarkan setiap bait cacian yang keluar dari mulut pria yang dulu berjanji akan menjagaku, namun kini justru memperlakukan aku seolah aku adalah beban paling hina dalam hidupnya yang sukses. Mobil sedan mewah itu mendadak berhenti dengan sentakan keras di area parkir basement gedung pertunjukan yang sepi dan remang-remang. Tanpa membuang waktu, suamiku berbalik dengan tatapan mata yang penuh kebencian, memandang jilbab pashmina hitam yang kukenakan seolah itu adalah simbol dari segala kekurangan yang membuatnya malu membawaku ke acara-acara besar. Dia mendengus kasar. Lalu dengan suara lantang yang menggema di area parkir yang sunyi itu, dia mengucapkan kata cerai tanpa ada keraguan sedikit pun di matanya. Aku terpaku, lidahku mendadak keluh mendengarkan bagaimana dengan mudahnya dia membuang pernikahan yang telah kami bangun dengan air mata dan kerja keras selama bertahun-tahun demi wanita di sebelahnya. Belum sempat aku mencerna seluruh rasa sakit itu, pintu di sampingku dibuka paksa dari dalam oleh tangannya yang kekar, dan sebuah dorongan kuat mendarat di bahuku, hingga aku tersungkur keluar dari mobil. Lututku membentur lantai beton yang kotor dan dingin, membuat gaun satin navy blue yang kukenakan sedikit robek pada bagian bawahnya karena gesekan. Tas tanganku terlepas, membuat seluruh isinya berserakan di atas lantai semen yang berdebu tanpa ada satupun dari mereka yang peduli untuk menolong. Dari posisi bersimpuh, aku mendongak dengan derai air mata yang deras, menatap suamiku yang kini berdiri di ambang pintu mobil dengan senyuman meremehkan yang sangat menyakitkan hati. Sadar diri, kamu itu tidak lebih dari sekadar benalu yang memalukan untuk karir dan masa depanku di perusahaan ini. Teriaknya dengan nada suara yang begitu angkuh, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang bergetar karena amarah yang tidak berdasar. Dia mengatakan bahwa penampilanku yang tertutup dan bersahaja tidak akan pernah bisa mengimbangi gaya hidup kelas atas yang sekarang sedang dia tapaki bersama selingkuhannya. Pria itu merasa bahwa keputusannya meninggalkan aku di tempat parkir ini adalah langkah terbaik untuk membersihkan sisa-sisa masa lalunya yang dianggapnya miskin dan tidak berguna bagi ambisi besarnya. Di dalam mobil, wanita berambut coklat bergelombang itu menurunkan kaca jendela sedikit, lalu menjulurkan kepalanya sambil menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan menjijikkan. Dia tertawa kecil. Sebuah tawa mengejek yang sangat menusuk ulu hati, seolah-olah dia baru saja memenangkan sebuah piala berharga dari tangan seorang pengemis. Selingkuhannya itu berbisik sesuatu ke telinga suamiku yang langsung disambut dengan anggukan setuju dan tawa renyah, membuatku menyadari bahwa pria yang kuhormati selama ini ternyata telah sepenuhnya kehilangan hati nurani dan akal sehatnya. Tanpa belas kasihan sedikit pun, suamiku membanting pintu mobil dengan sangat keras, hingga menimbulkan suara dentuman yang memekakkan telinga di ruangan bawah tanah tersebut. Mesin mobil kembali menderu,
dan dalam hitungan detik, kendaraan hitam mewah itu melesat pergi meninggalkan kepulan asap knalpot yang pekat di hadapanku. Aku ditinggalkan sendirian di tengah kegelapan area parkir, hanya ditemani oleh gema suara knalpot yang perlahan menghilang di balik belokan koridor menuju lantai atas gedung pertunjukan. Air mataku terus mengalir tanpa bisa dibendung, membasahi lantai beton tempatku bersimpuh menahan rasa sesak yang teramat sangat di dalam dada. Aku terduduk lemas di antara barang-barangku yang berserakan, merasakan dinginnya lantai semen perlahan meresap ke dalam kulitku, membawa rasa perih yang teramat dalam dari luka di lutut. Perlahan, aku mulai mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku untuk memunguti satu demi satu barang yang terjatuh, mencoba menata kembali kekacauan yang baru saja terjadi. Di antara tumpukan barang tersebut, jemariku menyentuh sebuah kartu undangan VIP berlapis emas dan sebuah lencana direksi yang sengaja kusembunyikan di dalam kompartemen rahasia tas tanganku sejak pagi hari. Menatap benda-benda itu, tangisanku yang tadinya penuh dengan keputusasaan perlahan berubah menjadi sebuah hening yang mencekam, digantikan oleh percikan amarah yang membakar dada. Aku berdiri dengan perlahan, mengusap debu yang menempel pada gaun satin navy blue milikku, lalu membetulkan posisi jilbab pashminaku di depan pantulan kaca mobil lain yang terparkir di dekatku. Air mata yang sempat merusak riasan wajahku langsung kusapu bersih dengan punggung tangan, mengubah sorot mata yang tadinya layu dan penuh kesedihan menjadi tatapan yang begitu dingin dan tajam. Aku menolak untuk hancur di tempat ini, karena aku tahu betul bahwa air mata yang keluar malam ini adalah harga terakhir yang kubayar untuk sebuah pengkhianatan yang sangat keji. Pria yang baru saja membuangku tidak pernah tahu bahwa gedung mewah tempat dia akan bersenang-senang malam ini adalah aset yang berada di bawah kendaliku sepenuhnya. Dengan langkah kaki yang mantap dan tegas, aku berjalan melewati barisan mobil-mobil mewah di area parkir, meninggalkan bayangan wanita lemah yang baru saja diinjak-injak harga dirinya. Aku memilih untuk tidak menggunakan lift utama yang biasa digunakan oleh para tamu undangan, melainkan melangkah menuju pintu akses khusus di bagian belakang yang terhubung langsung dengan area belakang panggung. Setiap ketukan sepatu hak tinggiku di atas lantai koridor yang sunyi, seolah menjadi detak jam dinding yang menghitung mundur kehancuran karir dan kesombongan pria yang telah menceraikanku. Para petugas keamanan dan staf yang berjaga di sepanjang lorong langsung membungkuk hormat begitu melihat kedatanganku, mengenali siapa sesungguhnya wanita yang sedang berjalan dengan aura penuh kuasa ini. Ketika aku tiba di depan pintu besar yang membatasi lorong belakang dengan kemegahan panggung utama auditorium, 2 orang asisten pribadiku sudah berdiri menunggu dengan cemas. Mereka bergegas merapikan penampilan luar gaunku dan memastikan tanda pengenal tertinggi perusahaan terpasang sempurna tanpa banyak bertanya tentang mata merahku yang tersisa. Aku menarik napas dalam-dalam, menggenggam mikrofon yang disodorkan kepadaku, dan menatap celah tirai beludru merah yang menembuskan cahaya lampu sorot yang sangat menyilaukan. Malam penobatan CEO baru yang seharusnya menjadi kejutan manis untuk suamiku, kini akan berubah menjadi panggung pengadilan paling mematikan bagi kesombongan dan seluruh hidupnya. Suara riuh rendah dari arah auditorium utama terdengar samar-samar menembus dinding kedap suara di belakang panggung, menciptakan ketegangan tersendiri bagi seluruh staf yang sedang bertugas. Aku berdiri bergeming di posisi terbaikku, membiarkan 2 orang penata busana dengan cekatan merapikan lipatan gaun satin navy blue milikku yang sempat sedikit kusut akibat kejadian kasar di parkiran tadi. Tatapan mataku lurus menatap daun pintu besar di hadapanku, mengabaikan bisik-bisik kagum dari para kru yang terpesona melihat ketenanganku yang seolah tanpa celah. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa di balik keanggunan ini, ada luka menganga yang baru saja digoreskan oleh pria yang saat ini mungkin sedang tertawa puas di jajaran kursi penonton. Salah seorang asisten pribadiku,
Seorang wanita paruh baya yang telah lama setia mendampingi mendiang ayahku, melangkah mendekat sambil membawa sebuah tablet digital yang menampilkan susunan acara malam ini. Dia membungkuk sedikit, lalu dengan suara yang sangat pelan dan penuh hormat, dia mengonfirmasi bahwa seluruh jajaran direksi dan tamu kehormatan dari anak perusahaan telah menempati posisi mereka di barisan terdepan. Aku melirik sekilas ke arah layar tablet, memindai daftar hadir hingga mataku tertuju pada satu nama yang sangat familiar. Nama suamiku, yang tercatat sebagai kepala divisi pemasaran regional yang baru saja mendapat undangan promosi. Senyum tipis yang syarat akan ironi terukir di sudut bibirku ketika menyadari betapa tingginya ekspektasi pria itu untuk malam ini. Semua sudah siap, Bu Dinda. Begitu pembawa acara selesai membacakan profil singkat perusahaan, lampu utama akan dipadamkan dan spotlight akan langsung mengarah ke posisi ibu di tengah panggung, bisik asistenku dengan nada penuh keyakinan. Aku hanya mengangguk pelan sebagai jawaban, merasakan beratnya mikrofon nirkabel yang kini berada di dalam genggaman tangan kananku yang mulai menghangat. Detak jantungku perlahan berdegup lebih stabil. Bukan karena rasa gugup menghadapi ratusan pasang mata pengusaha besar, melainkan karena rasa tidak sabar untuk menyaksikan runtuhnya kesombongan pria yang telah membuangku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi dadaku dengan sisa-sisa keberanian yang kupunya untuk menuntaskan sandiwara tragis ini menjadi sebuah kemenangan mutlak. Dari celah tirai beludru merah yang tebal, aku bisa melihat kilatan lampu kamera dari para jurnalis bisnis yang memenuhi area sisi panggung, siap mengabadikan momen bersejarah pergantian tahta dinasti bisnis ini. Ayahku sengaja merancang acara penyerahan kekuasaan ini dengan sangat megah, menjaga kerahasiaan identitas pewaris tunggalnya hingga detik terakhir demi melindungi privasiku selama aku menjadi istri biasa. Suamiku selalu mengira bahwa aku hanyalah anak yatim piatu dari kampung yang beruntung bisa dinikahinya, karena aku selalu menolak menggunakan fasilitas kemewahan apapun selama mendampinginya dari bawah. Kesederhanaan yang selama ini dia anggap sebagai kemiskinan dan kehinaan, malam ini akan menjadi senjata utama yang membalikkan seluruh dunianya dalam sekejap mata. Samar-samar, suara lantang pembawa acara legendaris yang memandu jalannya acara mulai menggema, membacakan pencapaian gemilang perusahaan induk yang selama 3 dekade ini menguasai pasar properti dan investasi nasional. Penonton memberikan tepuk tangan yang meriah setiap kali angka keuntungan triliunan rupiah disebutkan melalui pengeras suara berkekuatan besar. Aku tahu persis di mana suamiku berada saat ini. Dia pasti sedang duduk tegak dengan dada membusung, merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan raksasa ini tanpa pernah tahu siapa pemilik aslinya. Di sampingnya, wanita selingkuhannya itu pasti sedang bergelayut manja di lengannya, membayangkan masa depan mewah yang akan mereka nikmati dari hasil keringat yang dia rampas dariku. Dan malam ini, sebuah lembaran baru akan segera ditulis. Kami mengundang dengan hormat, pemilik saham mayoritas tunggal sekaligus Chief Executive Officer baru kita yang akan memimpin arah masa depan korporasi. Suara pembawa acara itu meninggi, memicu gemuruh tepuk tangan yang jauh lebih bergemuruh dari sebelumnya. Detik itu juga, seluruh lampu di dalam auditorium besar itu mendadak padam secara serentak, menyisakan kegelapan total yang mencekam selama beberapa detik. Di tengah kegelapan itulah, pintu belakang panggung terbuka perlahan, dan aku melangkah maju dengan pasti, menempatkan diriku tepat di titik tengah panggung yang telah ditandai. Angin dari mesin pendingin panggung yang besar menerpa wajahku, membuat ujung jilbab pashmina hitamku bergerak halus mengikuti embusan udara yang dingin. Aku bisa merasakan keheningan yang luar biasa dari arah penonton, sebuah ketegangan yang tercipta karena rasa penasaran yang mendalam dari ratusan orang yang bersiap menyambut pemimpin baru mereka.
Tanganku yang memegang mikrofon tidak lagi bergetar, berganti dengan cengkeraman yang sangat kuat seolah sedang memegang kendali penuh atas takdirku sendiri. Aku mengarahkan pandanganku lurus menembus kegelapan auditorium, membayangkan wajah suamiku yang berada di barisan kursi nomor 3 dari depan, tempat yang sengaja dialokasikan untuk jajaran manajemen berprestasi. Tiba-tiba, suara dentuman musik instrumental yang megah membahana, disusul dengan menyalanya satu lampu sorot putih yang sangat terang dari arah langit-langit gedung, tepat mengarah ke tubuhku. Cahaya yang intens itu seketika memotong kegelapan, menerangi gaun satin navy blue yang kukenakan hingga memancarkan kilau elegan yang sangat memukau di bawah lampu panggung. Seluruh mata di dalam ruangan itu kini tertuju padaku, menyaksikan seorang wanita muda berhijab tegak berdiri dengan postur tubuh yang sangat anggun dan penuh wibawa di atas podium emas. Aku tidak langsung berbicara, melainkan membiarkan keheningan itu bertahan selama beberapa saat untuk memberikan kesempatan bagi semua orang mencerna apa yang sedang mereka lihat. Layar LED raksasa beresolusi tinggi di belakangku perlahan menyala, menampilkan foto profil resmiku bersama dengan nama lengkapku yang tertulis dengan huruf kapital berlapis emas yang sangat jelas. Di bawah namaku, tertera gelar jabatan tertinggi yang mengonfirmasi kekuasaan mutlak atas seluruh aset, kebijakan, dan masa depan karir setiap karyawan di bawah naungan korporasi ini. Aku menaikkan pandanganku sedikit, perlahan membiarkan mataku menyesuaikan diri dengan terangnya lampu sorot agar bisa melihat dengan jelas ke arah barisan kursi depan. Dari atas panggung yang tinggi ini, aku memiliki sudut pandang sempurna untuk melihat setiap jengkel ekspresi orang-orang yang berada di bawah kekuasaanku sekarang. Pembawa acara kemudian menyebutkan namaku dengan lantang melalui pengeras suara. Mari kita sambut Ibu Dinda Paramita. Mengikuti gaungan nama itu, aku mendekatkan mikrofon ke bibir, menarik sudut bibirku untuk membentuk sebuah senyuman sinis yang dingin namun tetap terlihat profesional. Aku bisa melihat pergerakan mendadak di barisan kursi nomor 3 dari depan, di mana seorang pria dengan setelan jas abu-abu tua tampak menegakkan punggungnya dengan sentakan kaget yang luar biasa. Tatapan mataku mengunci tepat ke posisi pria itu berada, siap memulai pertunjukan yang sesungguhnya di hadapan seluruh rekan bisnisnya. Gemuruh tepuk tangan yang membahana di dalam auditorium berangsur-angsur mereda, digantikan oleh keheningan yang sangat hikmat dari ratusan hadirin yang menantikan pidato pertamaku. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara panggung yang dingin menerpa wajahku, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hangat yang membakar dadaku saat ini. Dari atas podium emas yang megah ini, aku sengaja mengarahkan pandanganku lurus ke barisan kursi nomor 3 di depan, tepat ke arah pria yang beberapa menit lalu mencaciku di parkiran. Di bawah pendaran lampu aula yang kini agak terang, aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana wajah suamiku, Rendra, mendadak berubah pucat pasi seperti kertas tanpa darah. Tubuh Rendra yang tadinya bersandar dengan angkuh kini tampak kaku, duduk dengan posisi tegak yang dipaksakan seolah seluruh sendinya baru saja terkunci oleh rasa syok yang luar biasa. Matanya terbelalak lebar tanpa berkedip, menatap layar LED raksasa di belakangku yang menampilkan nama lengkapku, lalu beralih menatap jilbab pashmina hitam yang kukenakan dengan rasa tidak percaya. Mulutnya sedikit terbuka, tampak bergetar kecil seakan ingin meneriakkan namaku namun tidak ada satupun suara yang mampu keluar dari tenggorokannya yang mendadak kering. Dia mencengkeram pinggiran kursi penonton dengan sangat erat hingga ujung jemarinya memutih, menyadari bahwa wanita yang dia buang di atas lantai beton kotor adalah orang yang sama dengan pemimpin tertinggi di gedung ini. Di sebelah Rendra, wanita selingkuhannya yang berambut coklat bergelombang itu juga tidak kalah terkejut, bahkan posisi tubuhnya yang tadinya bergelayut manja langsung menjauh dengan sentakan kaget.
Riasan wajahnya yang tebal tidak mampu menyembunyikan rasa panik yang menjalar di wajahnya saat dia berulang kali melihat ke arah panggung dan ke arah Rendra untuk mencari penjelasan. Tangannya yang memegang tas branded kecil tampak gemetar hebat, dan dia berulang kali menggigit bibir bawahnya sambil memandang gaun satin navy blue milikku dengan tatapan yang penuh rasa minder dan ketakutan. Kesombongan yang mereka pamerkan di dalam mobil beberapa menit lalu menguap tanpa sisa, digantikan oleh atmosfer mencekam yang kini mengepung posisi duduk mereka. Aku mendekatkan mikrofon nirkabel ke bibir, lalu mulai berbicara dengan nada suara yang sangat tenang, anggun, namun memiliki penekanan yang sangat tegas di setiap kalimatnya. Selamat malam kepada seluruh Dewan Komisaris, jajaran direksi, mitra bisnis, dan seluruh karyawan yang saya banggakan. Ucapku, membiarkan suaraku menggema dengan penuh wibawa melalui pengeras suara di setiap sudut ruangan. Begitu aku mulai berbicara, Rendra tampak sedikit tersentak di kursinya, seolah suara yang sangat dia kenali sebagai istri penurut di rumah itu kini terdengar seperti vonis mati bagi masa depan karirnya. Aku sengaja memberikan jeda beberapa detik setelah kalimat pembuka, membiarkan aura kekuasaan ini menekan mental pria yang telah mengkhianati ketulusanku. Perusahaan ini dibangun di atas fondasi integritas, kerja keras, dan loyalitas yang tanpa batas, sebuah nilai yang selalu diajarkan oleh mendiang ayah saya sejak pertama kali merintis bisnis ini, lanjutku sambil tersenyum tipis ke arah penonton. Tatapan mataku kembali mengunci Rendra yang kini mulai berkeringat dingin di bawah sejuknya pendingin ruangan auditorium, terlihat dari jemarinya yang berulang kali menyeka kening. Aku ingin dia tahu bahwa setiap sen dari fasilitas, bonus, dan jabatan kepala divisi yang dia nikmati selama ini berasal dari tanda tangan wanita yang selalu dia anggap tidak memiliki apa-apa. Selama ini dia merasa hebat karena prestasinya, tanpa menyadari bahwa akulah yang secara diam-diam menyetujui setiap usulan kenaikan pangkatnya demi mendukung suamiku sendiri. Aku sengaja menggeser sedikit posisi berdiriku di belakang podium, memperlihatkan siluet gaun satin milikku yang anggun di bawah lampu sorot, berdiri tegak tanpa ada lagi sisa-sisa kelemahan seorang istri yang tertindas. Beberapa investor asing yang duduk di barisan paling depan tampak mengangguk-angguk kagum, terpesona oleh ketegasan dan pembawaanku yang sangat matang di usia yang terbilang masih sangat muda untuk memimpin korporasi raksasa. Sementara itu, Rendra justru semakin menundukkan kepalanya, mencoba menghindari tatapan mataku yang dingin, seolah dia ingin menghilang atau tenggelam ke dalam lantai auditorium saat itu juga. Rasa malu dan bersalah mulai bercampur dengan ketakutan luar biasa di dalam ekspresi wajahnya yang semakin kaku. Bagi saya, sebuah kepemimpinan tidak hanya dinilai dari angka keuntungan yang kita raih setiap tahunnya, melainkan dari bagaimana kita menjaga kehormatan dan komitmen. Kalimatku malam ini sengaja kurancang dengan makna ganda yang menusuk. Rendra yang mendengar hal itu tampak menelan ludah dengan susah payah. Bahunya yang tegap kini merosot jatuh seolah sedang memikul beban yang sangat berat. Dia tahu persis bahwa kalimatku bukan sekadar retorika bisnis, melainkan sebuah peringatan langsung yang ditujukan untuk menghancurkan seluruh harga diri dan kesombongan yang dia banggakan di depan selingkuhannya. Wanita di sebelahnya bahkan kini memalingkan wajah ke arah lain, tidak berani lagi menatap panggung karena merasa aura kemenanganku terlalu menekan keberadaannya. Beberapa menit berlalu dengan pidato penyampaian visi misiku yang disambut dengan antusiasme tinggi oleh seluruh tamu undangan yang hadir malam itu. Di akhir pidatoku, aku kembali melemparkan senyuman paling menawan namun penuh ancaman yang ditujukan khusus untuk pria yang mengenakan jas abu-abu tua di barisan depan tersebut. Terima kasih, dan mari kita mulai era baru perusahaan ini dengan pembersihan besar-besaran terhadap elemen yang tidak memiliki loyalitas. Pungkasku, menutup pidato dengan sebuah kejutan yang membuat beberapa direktur berpandangan penuh tanya.
Tepuk tangan kembali bergemuruh dengan sangat riuh, mengiringi langkah kakiku yang mundur perlahan dari podium, sementara lampu panggung mulai berubah warna menjadi lebih hangat. Begitu aku turun dari panggung utama dan melangkah kembali ke area belakang tirai, asisten pribadiku langsung menyambutku dengan senyuman puas yang sangat lebar di wajahnya. Dia menyerahkan sebuah map dokumen penting berisi surat pemecatan sepihak dan pembatalan seluruh fasilitas rumah dinas, serta mobil mewah, atas nama Rendra yang sudah kupersiapkan sejak 1 jam yang lalu. Kerja yang sangat bagus, Bu Dinda. Pria itu benar-benar terlihat seperti orang yang kehilangan nyawanya di kursi penonton tadi, bisik asistenku dengan nada yang sangat puas. Aku menerima map tersebut, meraba permukaannya yang halus, dan merasakan kepuasan yang luar biasa karena telah berhasil membalikkan keadaan dalam hitungan menit saja. Aku berjalan menuju ruang transit VIP pribadiku dengan dikawal oleh 4 orang petugas keamanan berbadan tegap yang berjaga dengan sangat ketat di sepanjang koridor. Di dalam hati, aku tahu bahwa ini barulah permulaan dari runtuhnya dunia Rendra, karena aku tidak akan membiarkannya pergi begitu saja setelah menghinaku di tempat parkir. Aku duduk di sofa kulit yang empuk, meletakkan lencana direksiku di atas meja, lalu menginstruksikan asistenku untuk memanggil Rendra masuk ke ruangan ini sendirian. Aku ingin melihat dari jarak dekat bagaimana tubuh pria yang tadi mendorongku ke lantai semen itu bergetar hebat saat memohon ampun di bawah kakiku. Suasana di dalam ruang transit VIP itu terasa begitu tenang namun mencekam, berbanding terbalik dengan kebisingan auditorium utama yang masih merayakan acara penobatan. Aku duduk dengan anggun di atas sofa kulit hitam yang empuk, menyilangkan kaki dengan perlahan sembari merapikan ujung gaun satin navy blue yang menjuntai hingga ke lantai. Jilbab pashmina hitam yang membingkai wajahku tetap terpasang dengan rapi, menegaskan kesan dingin dan tidak tersentuh dari penampilanku yang baru saja memukau ratusan investor. Di atas meja kaca di hadapanku, sebuah map kulit berwarna hitam yang berisi surat pemecatan mutlak dan pembatalan seluruh fasilitas perusahaan sudah terletak manis, siap untuk menghancurkan sisa-sisa kesombongan seorang pria. Tidak butuh waktu lama bagi asisten pribadiku untuk menjalankan perintah, karena hanya dalam beberapa menit, terdengar ketukan pelan di pintu ganda kayu jati ruangan tersebut. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok Rendra yang melangkah masuk dengan tubuh yang tampak begitu rapuh, sangat berbeda dengan pria angkuh yang beberapa menit lalu mendorongku di parkiran. Setelan jas abu-abu tua yang dikenakannya kini tampak kusut, sejalan dengan wajahnya yang pucat pasi dan dipenuhi oleh tetesan keringat dingin yang mengalir di pelipisnya. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap berdiri di belakangnya, memastikan pria itu tidak melakukan tindakan bodoh apapun di dalam ruangan pribadiku ini. Begitu pintu ditutup kembali dan menyisakan kami berdua di ruangan yang luas itu, Rendra langsung menjatuhkan lututnya ke atas lantai karpet bludru yang tebal. Dia bersimpuh dengan tubuh yang bergetar hebat, persis seperti tebakanku, menatap ujung sepatu hak tinggiku dengan pandangan yang dipenuhi oleh rasa takut dan penyesalan yang luar biasa. Tangannya yang gemetar mencoba meraih ujung sofa tempatku duduk, namun dia segera menariknya kembali karena tidak berani menyentuh apapun yang berada di dekatku saat ini. Lidahnya tampak begitu kaku untuk mengeluarkan sepatah kata pun, sementara matanya yang berkaca-kaca terus menatapku dengan tatapan memohon yang sangat menyedihkan. Dinda, demi Allah maafkan aku, Dinda. Akhirnya suara parau itu keluar dari tenggorokannya yang tercekat, terdengar sangat gemetar dan penuh dengan ketakutan yang mendalam. Dia meratap, mengatakan bahwa dia tidak pernah tahu bahwa istri yang selama ini dia anggap remeh di rumah adalah putri tunggal sekaligus pemilik sah dari seluruh dinasti bisnis tempatnya menggantungkan hidup. Pria itu terus bersujud,
berulang kali menyebut namaku dengan nada menghamba, mencoba mencari celah belas kasihan dari wanita yang baru saja dia buang seperti sampah di lantai beton basement. Aku hanya diam bergeming, menatap kepalanya yang tertunduk dengan pandangan dingin tanpa ada sedikit pun rasa iba yang tersisa di hatiku. Kenapa bergetar seperti itu, Mas Rendra? Di mana suara lantangmu yang tadi menggema di area parkir? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang namun tajam, memotong kalimat ratapannya dalam seketika. Suaraku yang datar justru terdengar seperti belati yang menusuk langsung ke ulu hatinya, membuat tubuhnya semakin bergidik dan menempel erat ke lantai koridor dalam ruangan. Aku mengingatkannya kembali pada kata-kata makian yang dia lontarkan beberapa menit lalu, tentang bagaimana dia menyebutku sebagai benalu memalukan yang merusak karir hebatnya di perusahaan ini. Kini, kenyataan pahit harus dia telan bulat-bulat bahwa benalu yang dia maksud adalah orang yang memegang penuh urat nadi kehidupan ekonominya. Rendra mendongak perlahan dengan air mata yang mulai membasahi pipinya yang kaku, mencoba membela diri dengan alasan bahwa dia hanya hilaf dan tergoda oleh hasutan wanita selingkuhannya. Dia bersumpah akan memutuskan hubungan dengan wanita berambut coklat itu malam ini juga dan kembali menjadi suami yang berbakti serta penurut asalkan aku tidak menghancurkan karirnya. Mendengar pembelaan yang begitu menjijikkan itu, aku hanya menarik sudut bibirku, membentuk sebuah senyuman sinis yang sangat dingin di bawah temaram lampu ruangan VIP. Sungguh menggelikan melihat bagaimana seorang pria yang begitu sombong bisa merendahkan harga dirinya sedalam ini hanya demi mempertahankan sebuah jabatan dan kemewahan materi. Aku meraih map hitam di atas meja, lalu melemparkannya dengan kasar tepat ke hadapan wajahnya yang bersujud hingga dokumen di dalamnya sedikit berhamburan di atas karpet. Buka dan baca sendiri hadiah pertama dari istri yang kamu sebut miskin dan tidak berguna ini, Mas. Perintahku dengan nada suara yang menuntut kepatuhan mutlak tanpa bantahan. Dengan tangan yang semakin gemetar hebat, Rendra memungut lembaran kertas putih tersebut, membaca setiap baris kalimat yang tertera dengan mata yang terbelalak lebar karena syok untuk kesekian kalinya. Lembaran itu adalah surat pemecatan tidak dengan hormat atas namanya, lengkap dengan klausul pemblokiran sisa bonus tahunan dan penarikan seluruh aset bergerak milik perusahaan. Wajah Rendra yang tadinya pucat kini berubah menjadi benar-benar kusam, seperti kehilangan seluruh harapan hidupnya saat membaca bagian akhir dari dokumen tersebut. Tidak hanya kehilangan pekerjaan dengan posisi tinggi yang selama ini dia banggakan, namun dia juga diwajibkan mengembalikan mobil sedan mewah dan mengosongkan rumah dinas dalam waktu 24 jam. Semua fasilitas yang dia gunakan untuk memamerkan kekayaan di depan selingkuhannya ternyata adalah milik perusahaan induk yang malam ini resmi berada di bawah kekuasaan mutlak jemariku. Dia menyadari bahwa dalam hitungan menit saja, kehidupannya yang glamor dan status sosialnya sebagai eksekutif muda telah hancur lebur tanpa sisa. Dinda, tolong jangan lakukan ini padaku. Jika aku dipecat dengan cara seperti ini, tidak akan ada satupun perusahaan di negara ini yang mau menerimaku lagi. Jeritnya histeris, mencoba merangkak maju untuk menggapai kakiku namun langsung dihentikan oleh tatapan mataku yang sangat mengancam. Blacklist dari perusahaan raksasa yang kupimpin adalah vonis mati bagi karir siapapun di industri properti dan investasi nasional, dan Rendra tahu benar konsekuensi mengerikan itu. Aku tidak peduli dengan masa depannya yang hancur. Karena bagiku, apa yang dia terima malam ini barulah permulaan dari runtuhnya seluruh dunia yang dia bangun di atas air mata pengkhianatannya terhadapku. Aku berdiri dari sofa, merapikan gaun satin milikku dengan gerakan yang sangat anggun, lalu melangkah melewatinya yang masih menangis terseduh-seduh di atas lantai karpet yang dingin. Sebelum membuka pintu untuk meninggalkan ruangan, aku berbalik sekilas dan menatapnya untuk terakhir kali dengan pandangan yang penuh dengan kejutan dan kepuasan yang mendalam.
Pernikahan kita sudah selesai di area parkir tadi, Mas Rendra, dan sekarang, silakan nikmati kemiskinan yang sebenarnya bersama wanita pilihanmu itu, pungkasku dengan suara yang sangat tegas. Aku melangkah keluar ruangan dengan kepala tegak, meninggalkan pria itu yang meraung meratapi nasibnya yang berbalik 180 derajat hanya dalam hitungan menit saja. Pintu kayu jati ruang transit VIP itu tertutup rapat di belakangku, meredam suara raungan penyesalan Rendra yang menggema putus asa di dalam sana. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara koridor yang dingin menyapu wajahku, membawa serta kelegaan yang luar biasa setelah sekian lama menahan sesak di dada. Di depanku, 2 asisten pribadi dan 4 pengawal berbadan tegap langsung sigap merapatkan barisan, siap mengawal setiap langkahku menuju lobi utama gedung pertunjukan. Air mata yang sempat menetes di parkiran tadi seolah telah mengering sepenuhnya, digantikan oleh bara ketegasan yang kini menyala sempurna di balik sepasang mataku yang menatap lurus ke depan. Bu Dinda, wanita yang bersama Pak Rendra saat ini sedang menunggu di ruang tunggu utama lobi bawah. Lapor asisten pribadiku sembari berjalan setengah langkah di belakangku dengan taksim. Dia menambahkan bahwa selingkuhan suamiku itu tampak kebingungan dan terus mencoba menghubungi ponsel Rendra yang kini pasti sudah disita oleh petugas keamanan di dalam ruangan. Aku hanya tersenyum tipis mendengarnya, sebuah senyuman dingin yang mengisyaratkan bahwa drama malam ini belum benar-benar selesai sebelum akar-akarnya dicabut bersih. Aku mengencangkan genggaman pada tas tanganku, melangkah anggun dengan gaun satin navy blue yang berkilau mewah di bawah lampu-lampu kristal koridor gedung. Kami menuruni tangga melingkar menuju lobi utama, tempat di mana beberapa tamu undangan yang baru keluar dari ruang auditorium masih berkumpul untuk menikmati hidangan malam. Dari kejauhan, mataku langsung menangkap sosok wanita berambut coklat bergelombang dengan gaun merah menyala yang mencolok itu sedang duduk gelisah di salah satu sofa beludru. Dia berulang kali berdiri, berjalan mondar-mandir dengan sepatu hak tingginya, lalu kembali menatap layar ponselnya dengan raut wajah yang dipenuhi kecemasan yang teramat sangat. Kesombongan dan tawa mengejek yang dia pamerkan di dalam mobil sedan hitam di parkiran beberapa puluh menit lalu kini telah menguap tanpa bekas dari wajahnya. Begitu langkah kakiku mendekat ke arah area lobi, beberapa staf dan direktur divisi yang kebetulan berada di sana langsung menghentikan obrolan mereka dan membungkuk hormat memberi jalan untukku. Gerakan serempak itu sontak menarik perhatian si wanita gaun merah, membuat kepalanya menoleh cepat ke arahku dengan mata yang seketika terbelalak lebar karena terkejut. Dia menatap jilbab pashmina hitam dan gaun premium milikku dengan pandangan tidak percaya, seolah-olah sedang melihat hantu di tengah keramaian lobi yang megah ini. Langkah kakinya mendadak mundur selangkah, dan tangannya yang memegang tas kecil mulai bergetar saat menyadari siapa sosok yang sedang berjalan di kawal ketat ini. "Kamu, bagaimana bisa kamu ada di sini? Di mana Rendra?" Suaranya terdengar melengking namun bergetar hebat, mencoba memberanikan diri di hadapanku meskipun seluruh tubuhnya menunjukkan rasa takut yang besar. Dia menunjukku dengan jari yang gemetar, masih berusaha mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya sebagai wanita yang merasa telah berhasil merebut posisi penting dari hidupku. Beberapa tamu undangan yang berada di sekitar kami langsung menghentikan aktivitas mereka, membalikkan badan untuk menyaksikan tontonan drama yang mendadak tersaji di tengah lobi utama perusahaan raksasa ini. Aku berhenti tepat 2 langkah di hadapannya, menatapnya dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan yang sangat tenang namun sanggup meruntuhkan mentalnya dalam sekejap. "Rendra yang kamu banggakan itu sedang sibuk menandatangani surat pemecatan dan pengosongan rumah dinasnya di atas," jawabku dengan nada suara yang sangat datar namun terdengar jelas oleh orang-orang di sekitar kami. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi wanita di depanku. Warna merah di pipinya akibat riasan tebal mendadak pudar, digantikan oleh kepucatan yang sangat kontras dengan gaun menyala yang dikenakannya.
Sebelum dia sempat mengeluarkan bantahan atau makian, dua orang petugas keamanan atas instruksi asistenku langsung melangkah maju dan berdiri kokoh di kanan kiri wanita tersebut. Asisten pribadiku kemudian mengeluarkan sebuah dokumen salinan pembatalan hak fasilitas dan membacakannya dengan suara lantang agar didengar oleh seluruh staf di lobi. Mulai detik ini, seluruh aset berupa mobil sedan hitam dengan nomor polisi yang Anda naiki tadi telah resmi ditarik oleh perusahaan, dan Anda tidak memiliki hak untuk berada di area ini lagi, tegas asistenku. Mendengar hal itu, wanita bergaun merah tersebut langsung lemas, memandang sekelilingnya yang kini dipenuhi oleh tatapan sinis dan bisik-bisik ejekan dari para tamu undangan. "Dinda, tolong jangan keterlaluan. Rendra itu direktur pemasaran di sini, kamu tidak punya hak untuk memperlakukan kami seperti ini," teriaknya histeris, mencoba memberontak dari kawalan petugas keamanan yang mulai memegang lengannya dengan tegas. Rasa malunya sudah berada di puncak tertinggi ketika melihat beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian memalukan yang menimpanya malam ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa keputusannya untuk ikut merendahkan seorang istri berhijab di parkiran akan berakhir dengan kehancuran harga dirinya sendiri di depan publik kelas atas. Aku melangkah satu pukulan lebih dekat, menatap langsung ke dalam manik matanya yang kini dipenuhi oleh air mata kepanikan dan rasa kalah yang mutlak. "Kamu salah besar. Akulah pemilik tunggal perusahaan ini, yang artinya aku memegang penuh hak atas hidup dan mati karir pria yang kamu rebut itu," bisikku tepat di depan wajahnya dengan senyuman kemenangan. Aku memberi isyarat dengan lambaian tangan kecil kepada petugas keamanan untuk segera menyeret wanita itu keluar dari lobi utama, tanpa perlu mendengarkan jeritannya lagi. Tubuh wanita bergaun merah itu akhirnya diseret menjauh melewati pintu kaca besar lobi, meninggalkan kehebohan besar yang langsung diredam oleh wibawa kehadiranku yang tetap tenang. Aku berbalik, menatap jajaran direksi yang menyaksikan kejadian itu dengan takzim, lalu memberikan instruksi singkat agar acara penutupan malam ini diselesaikan dengan bersih tanpa hambatan. Dengan kepala tegak dan langkah yang anggun, aku berjalan menuju mobil dinas asliku yang sudah menunggu di depan lobi, bersiap menutup babak pertama dari pembalasan dendamku yang sempurna. Pagi hari berikutnya, suasana di depan kompleks perumahan elit milik perusahaan terasa begitu kontras dengan keheningan fajar yang biasanya menenangkan. Aku duduk di dalam mobil MPV mewah bermesin senyap yang terparkir tidak jauh dari gerbang rumah dinas yang selama ini ditempati oleh Rendra dengan penuh kesombongan. Jilbab pashmina hitam yang kukenakan pagi ini kupadukan dengan blazer formal berwarna gelap, memberikan kesan tegas dan tidak kenal kompromi pada penampilanku yang siap menyaksikan babak akhir pengusiran ini. Di luar sana, 3 truk besar milik tim logistik perusahaan sudah berhenti tepat di depan halaman rumah, memicu perhatian dari beberapa tetangga sekitar yang mulai keluar dengan pandangan penuh tanya. Batas waktu 24 jam yang kuberikan di ruang VIP malam tadi kini telah habis, dan aku memastikan tidak ada 1 menit pun toleransi yang tersisa bagi seorang pengkhianat. Asisten pribadiku melangkah turun terlebih dahulu, memimpin beberapa petugas keamanan berseragam lengkap untuk mengetuk pintu utama rumah berlantai 2 tersebut dengan ketukan yang sangat keras dan menuntut. Dari balik kaca mobil yang gelap, aku bisa melihat bagaimana pintu itu terbuka lambat, menampilkan sosok Rendra yang tampak sangat berantakan dengan mata merah bengkak dan rambut yang tidak lagi tertata rapi. Pria yang biasanya selalu tampil necis sebagai eksekutif muda itu kini hanya mengenakan kaos oblong lusuh dengan wajah yang dipenuhi kecemasan mendalam. Petugas keamanan langsung menyodorkan surat perintah pengosongan rumah dinas yang sah di hadapan wajah Rendra tanpa memberikan kesempatan baginya untuk melayangkan protes atau alasan menunda.
Rendra tampak gemetar hebat saat membaca dokumen tersebut, berulang kali menatap ke arah truk-truk besar di luar yang siap mengangkut seluruh barang-barang di dalam rumahnya. Dia mencoba memohon kepada asistenku untuk diberikan waktu beberapa hari lagi guna mencari tempat tinggal baru, namun instruksiku sudah sangat jelas dan mutlak untuk tidak mendengarkan ratapannya. Tanpa membuang waktu, tim logistik langsung melangkah masuk ke dalam rumah atas perintah asistenku, mulai mengangkut satu demi satu perabotan mewah milik perusahaan keluar ke halaman. Tidak lama setelah itu, wanita selingkuhannya yang berambut coklat bergelombang itu ikut keluar dari dalam rumah dengan langkah yang sangat kontai dan wajah yang dipenuhi kepanikan luar biasa. Dia hanya mengenakan pakaian santai yang tampak kusut, jauh dari kesan glamor dan mewah yang dia pamerkan di lobi gedung pertunjukan semalam. Wanita itu menjerit histeris ketika melihat beberapa koper pakaian miliknya diletakkan begitu saja di atas trotoar jalanan oleh petugas yang bertugas membersihkan rumah dinas tersebut. Keangkuhan yang dulu menjadi senjatanya kini telah runtuh sepenuhnya, berganti menjadi pemandangan menyedihkan dari seorang wanita yang terusir dari istana palsunya sendiri. Rendra, lakukan sesuatu. Kenapa kamu diam saja melihat kita diusir seperti pengemis begini? Teriak wanita itu dengan nada suara yang melengking, memukul-mukul lengan Rendra dengan penuh rasa frustrasi dan kemarahan yang meluap-luap. Rendra yang dipukul seperti itu hanya bisa berdiri kaku dengan tatapan mata yang kosong, seolah jiwanya telah tercabut habis sejak malam penobatan di atas panggung mewah itu. Dia tidak memiliki kekuatan atau argumen hukum apapun untuk melawan, karena dia tahu betul bahwa seluruh fasilitas ini terikat kontrak mutlak di bawah tanda tangan kekuasaanku. Pertengkaran hebat mulai pecah di antara keduanya di hadapan publik, saling menyalahkan atas kehancuran yang kini menimpa kehidupan mereka yang semula bergelimang kemewahan. Beberapa tetangga dari kalangan kelas atas yang berada di kompleks tersebut mulai berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah halaman rumah Rendra dengan pandangan menjijikkan dan penuh cemooh. Berita tentang pemecatan tidak dengan hormat seorang kepala divisi pemasaran karena kasus perselingkuhan dan penghinaan terhadap CEO baru ternyata telah menyebar luas sejak subuh. Reputasi Rendra yang selama ini dia bangun dengan penuh kebanggaan di lingkungan sosialnya kini telah hancur lebur dalam sekejap mata, menyisakan stigma buruk yang akan melekat seumur hidupnya. Tidak akan ada lagi sapaan hormat atau undangan eksklusif dari para kolega kaya untuk seorang pria yang kini berstatus sebagai pengangguran terusir. Aku perlahan menurunkan kaca mobil gelapku sedikit, membiarkan separuh wajahku terlihat oleh Rendra yang secara tidak sengaja menoleh ke arah jalan raya utama kompleks. Begitu matanya menangkap jilbab pashmina hitam dan tatapan mataku yang dingin dari dalam mobil, tubuh pria itu langsung tersentak hebat seolah baru saja tersengat aliran listrik. Dia melepaskan diri dari cengkeraman tangan selingkuhannya, lalu berlari terbirit-birit mendekati mobilku dengan raut wajah yang dipenuhi oleh sisa-sisa harapan kosong untuk meminta pengampunan. Dua orang petugas keamanan yang sigap langsung mengejarnya dan menahan tubuh Rendra dengan kuat tepat 1 meter sebelum dia berhasil menyentuh pintu kendaraan mewahku. "Dinda, tolong aku, Dinda. Aku bersumpah akan melakukan apa saja. Tolong jangan usir aku dengan cara sehina ini." Jerit Rendra dengan suara yang parau, mencoba meraba-raba udara ke arahku sambil berderai air mata penyesalan. Pria yang dulu dengan angkuhnya mendorongku keluar dari mobil di parkiran bawah tanah, kini harus bersimpuh di atas aspal jalanan kompleks yang panas di bawah kawalan ketat pengawal pribadiku. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun, melainkan hanya menatapnya dengan senyuman sinis yang sangat dingin, sebuah senyuman yang menegaskan bahwa pintu maaf telah tertutup rapat sejak kata cerai keluar dari mulutnya.
Wanita selingkuhannya yang melihat Rendra bersujud di depan mobilku hanya bisa berdiri terpaku di dekat tumpukan koper dengan wajah yang dipenuhi rasa malu yang teramat sangat. Dia menyadari bahwa pria yang dia rebut dengan segala cara dari tanganku ternyata tidak lebih dari sekadar budak korporasi yang hidup dari belas kasihan dan fasilitas perusahaan milikku. Semua ilusi tentang kehidupan mewah bersama seorang direktur kaya sirna seketika, menyisakan kenyataan bahwa mereka berdua kini harus menghadapi kerasnya hidup tanpa uang dan tanpa harga diri. Air matanya ikut mengalir, bukan karena menyesali perbuatannya, melainkan karena meratapi nasibnya yang mendadak jatuh miskin dalam waktu semalam saja. Aku menaikkan kembali kaca mobil hitamku dengan perlahan, memutus seluruh pandangan dan jeritan putus asa yang terus dilontarkan oleh mantan suamiku di luar sana. Mobil yang kunaiki perlahan mulai bergerak maju, melaju dengan tenang meninggalkan halaman rumah dinas yang kini telah bersih dari barang-barang pribadi mereka yang berserakan di pinggir jalan. Dari kaca spion belakang, aku bisa melihat tubuh Rendra yang luruh ke atas aspal, meratapi nasibnya yang kini benar-benar berada di titik nadir terendah dalam hidupnya. Kemenanganku malam itu berlanjut menjadi sebuah pembersihan mutlak pagi ini, memastikan bahwa keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling elegan dan mematikan. Mobil mewah yang membawaku melaju tenang meninggalkan kompleks perumahan, membelah jalanan kota yang mulai padat oleh aktivitas pagi hari. Di dalam kabin yang senyap, aku menyandarkan punggungku ke sofa kulit, menatap keluar jendela dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada hari-hari sebelumnya. Jilbab pashmina hitam yang kukenakan masih terpasang sempurna, menjadi saksi bagaimana sebuah ketulusan yang dihancurkan bisa berubah menjadi kekuatan yang tidak tertandingi. Aku melirik ke arah tablet digital yang dipegang asisten pribadiku, memantau laporan keuangan terkini dan pergerakan saham perusahaan pasca pembersihan besar-besaran yang kulakukan terhadap elemen-elemen beracun di manajemen. Bu Dinda, semua rekening operasional dan kartu kredit korporasi yang sebelumnya dipegang oleh Pak Rendra telah resmi diblokir total sejak 2 jam lalu, ujar asistenku dengan suara yang lugas dan taksim. Dia menambahkan bahwa perwakilan bank sempat melaporkan adanya beberapa kali percobaan transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar yang gagal dari kartu-kartu tersebut. Aku hanya mengangguk pelan sembari menyunggingkan senyum tipis yang syarat akan kepuasan, membayangkan betapa paniknya Rendra saat mendapati seluruh akses kemewahan buatannya tiba-tiba mati kutu. Pria itu tampaknya baru sadar bahwa tanpa tanda tanganku, dia bahkan tidak mampu membayar secangkir kopi di kafe mahal langganannya. Sementara itu, di pinggiran jalan kompleks perumahan elit yang baru saja kutinggalkan, Rendra masih terduduk lemas di atas aspal dingin dengan tatapan mata yang kosong melompong. Di sekelilingnya, koper-koper pakaian dan beberapa barang pribadi yang sempat diselamatkan bertumpuk berantakan seperti barang rongsokan tak berharga di tepi jalanan. Setelan pakaiannya yang kusut dan kotor terkena debu jalanan mempertegas posisinya yang kini telah jatuh miskin, menjadi tontonan gratis bagi para pengguna jalan yang kebetulan melintas. Logika berpikirnya seolah lumpuh total, tidak pernah mengira bahwa skenario yang dia susun untuk menyingkirkanku justru berbalik menghancurkan dirinya sendiri dalam waktu singkat. Rendra, bangun! Jangan seperti orang gila begitu. Sekarang kita harus tinggal di mana? Jerit selingkuhannya dengan suara parau yang dipenuhi kemarahan, terus-menerus menarik kerah kaus Rendra dengan kasar. Wanita berambut coklat bergelombang itu tampak sangat frustrasi, menyadari bahwa seluruh mimpi indahnya tentang rumah mewah dan uang belanja melimpah telah musnah tanpa sisa pagi ini. Riasan wajahnya yang kini luntur akibat keringat dan air mata membuat penampilannya terlihat sangat menyedihkan, jauh dari kesan wanita berkelas yang dulu dia pamerkan.
Dia mulai merutuki keputusannya mendekati Rendra, menyadari bahwa pria yang dia anggap sebagai pangeran kaya ternyata hanyalah seorang penipu yang menumpang hidup pada kekayaan istrinya. Rendra perlahan menegakkan tubuhnya, menepis tangan wanita itu dengan sisa tenaga yang dia miliki, lalu menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan rasa benci dan kejengkelan yang mendalam. "Diam kamu. Kalau bukan karena hasutan dan gengsimu yang tinggi itu, aku tidak akan pernah membuang Dinda di parkiran malam itu." Bentak Rendra dengan nada suara yang meninggi, mulai meluapkan seluruh rasa frustrasinya. Pria itu menyadari bahwa obsesinya untuk memamerkan wanita glamor di depan rekan bisnisnya telah membutakan mata hatinya dari berlian asli yang selama ini menemaninya dari bawah. Pertengkaran hebat pun kembali pecah di pinggir jalan. Sepasang kekasih yang dulu bersatu demi keserakahan kini saling mencaci untuk menyelamatkan diri masing-masing. Di kantor pusat perusahaan, aku melangkah masuk melalui pintu lobi utama dengan kawalan ketat, disambut dengan membungkuknya puluhan karyawan yang berdiri rapi di sepanjang koridor. Gaun satin navy blue yang kuganti dengan setelan blazer kerja premium pagi ini memancarkan aura kepemimpinan yang sangat kuat, membuat semua orang segan sekaligus kagum. Aku berjalan menuju ruang rapat utama lantai teratas, tempat di mana jajaran direksi sudah berkumpul untuk membahas strategi ekspansi bisnis baru yang sempat tertunda. Kehadiranku malam tadi di atas panggung bukan sekadar gertakan sambal, melainkan sebuah proklamasi bahwa kepemimpinan yang baru akan berjalan dengan standar integritas yang sangat ketat. Aku duduk di kursi utama ujung meja panjang ruang rapat, membuka berkas laporan, dan memulai diskusi dengan suara yang sangat tenang namun penuh penekanan di setiap instruksinya. Saya tidak akan menoleransi sekecil apapun pelanggaran etika dan moral di dalam lingkungan kerja ini, siapapun orangnya, tegasku, menatap satu persatu wajah para kepala divisi yang tampak mengangguk takzim. Mereka tahu benar bahwa nasib tragis yang menimpa Rendra bisa saja menimpa mereka jika berani bermain-main dengan kepercayaan yang telah diberikan perusahaan. Melalui tindakan tegas ini, aku berhasil mengamankan loyalitas penuh dari seluruh jajaran manajemen hanya dalam waktu kurang dari 24 jam. Beberapa jam kemudian, asisten pribadiku masuk kembali ke ruangan dengan membawa sebuah dokumen baru yang memerlukan tanda tangan dariku secara mendesak. Dokumen tersebut adalah surat gugatan cerai resmi yang telah disusun oleh tim pengacara keluarga kami, lengkap dengan tuntutan pengembalian seluruh kerugian material selama pernikahan. Aku menerima pulpen emas yang disodorkan, lalu membubuhkan tanda tangan dengan goresan yang sangat mantap dan tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatiku. Pernikahan yang berlandaskan pengkhianatan ini harus diputus secara hukum secepat mungkin, memastikan bahwa pria itu tidak akan pernah bisa mengaitkan namanya lagi dengan kehidupanku yang baru. Kabar tentang gugatan cerai dan penutupan seluruh akses lapangan pekerjaan bagi Rendra di industri properti nasional langsung menyebar seperti api di tengah padang rumput kering. Rendra yang mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan kompetitor kecil langsung mendapatkan penolakan mentah-mentah begitu nama besarku disebut sebagai pihak yang memblacklist dirinya. Pria itu kini benar-benar terisolasi dari dunia luar, tidak memiliki uang, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak memiliki satupun teman yang mau mengulurkan tangan bantuan kepadanya. Mantan suamiku itu akhirnya merasakan sendiri bagaimana rasanya dibuang dan diabaikan di tempat tergelap, persis seperti apa yang dia lakukan padaku di area parkir malam itu. Sore harinya, aku berdiri di dekat jendela kaca besar ruang kerjaku yang menghadap langsung ke arah pemandangan gedung-gedung pencakar langit ibu kota yang megah. Aku membetulkan posisi jilbab pashmina hitamku, menatap pantulan diriku yang kini tampak begitu berwibawa dan penuh dengan kemandirian yang mutlak sebagai seorang wanita berhijab. Rasa sakit hati yang sempat menggores jiwaku kini telah bertransformasi menjadi sebuah mahkota kekuasaan yang sah
dan tak tergoyahkan oleh badai apapun. Dari atas sini, aku tahu bahwa lembaran masa laluku yang suram telah ditutup rapat, dan malam ini aku siap melangkah menuju masa depan yang jauh lebih gemilang tanpa ada bayang-bayang pria penipu itu lagi. Hari-hari berganti dengan cepat, dan roda takdir terus berputar menyeret Rendra ke dalam kubangan kehancuran yang semakin dalam tanpa ada kesempatan baginya untuk bangkit. Aku duduk di balik meja kerja jati yang besar di kantor pusat, menatap lembaran laporan dari tim hukum perusahaan mengenai perkembangan kasus penyelewengan dana promosi yang diam-diam dilakukan Rendra selama menjabat. Jilbab pashmina hitam yang kukenakan pagi ini berpadu serasi dengan tunik kerja berwarna abu-abu gelap, mencerminkan keteguhan hatiku yang tidak akan memberikan celah damai sedikit pun. Di hadapanku, pengacara senior keluarga kami tersenyum tenang, mengonfirmasi bahwa seluruh bukti digital dan kwitansi fiktif yang melibatkan mantan suamiku itu sudah terkumpul dengan sangat rapi. Semua bukti sudah matang, Bu Dinda. Hari ini pihak kepolisian akan melayangkan surat panggilan resmi terkait dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar ratusan juta rupiah yang dia gunakan untuk membelikan barang mewah selingkuhannya, lapor pengacaraku dengan nada suara yang mantap. Aku mengetukkan jemariku di atas meja, merasakan kepuasan yang dingin mengalir di dalam dada ketika menyadari bahwa hukuman Rendra tidak hanya berhenti pada kemiskinan materi, melainkan akan berlanjut ke balik jeruji besi. Pria itu terlalu bodoh karena merasa posisinya aman selama ini, mengira bahwa ketidakpedulianku pada urusan kantor dulu adalah tanda bahwa dia bisa membodohiku selamanya. Sementara itu, di sebuah kontrakan sempit dan pengap di pinggiran kota, Rendra duduk di lantai semen tanpa alas dengan kepala yang dicengkeram kedua tangannya yang gemetar hebat. Ruangan kecil itu dipenuhi oleh aroma lembab dan tumpukan barang pribadi yang berantakan, menjadi satu-satunya tempat yang mampu mereka sewa setelah seluruh aset dan uangnya ditarik paksa oleh korporasi. Tidak ada lagi pelayan yang siap melayani, tidak ada lagi pendingin ruangan yang sejuk, dan tidak ada lagi sapaan hormat dari orang-orang sekitar yang kini justru menatapnya penuh curiga. Pria yang dulu begitu angkuh berdiri di pintu mobil sedan mewah, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hidupnya telah jatuh ke titik paling menjijikkan. Rendra, buka pintunya. Ada polisi di depan. Teriakan histeris dari wanita selingkuhannya memecah keheningan ruangan, disusul dengan suara gedoran pintu kayu triplex yang ringkih dari arah luar. Wanita berambut coklat bergelombang itu tampak pucat pasi dengan mata terbelalak lebar penuh ketakutan, menjatuhkan piring plastik yang dipegangnya hingga menimbulkan bunyi kelontang yang keras. Rendra tersentak berdiri dengan tubuh yang mendadak lemas, lututnya bergetar hebat seolah seluruh kekuatannya baru saja direnggut habis mendengar kata polisi disebut di depan tempat tinggal barunya. Kesombongan dan tawa mengejek yang dulu mereka pamerkan bersama di dalam mobil kini telah berubah menjadi kepanikan massal yang mencekam hubungan mereka. Dua petugas kepolisian berseragam lengkap langsung melangkah masuk begitu pintu dibuka, menyodorkan surat perintah penangkapan atas nama Rendra terkait kasus penggelapan dana korporasi. Rendra yang melihat dokumen berlambang resmi itu langsung jatuh bersimpuh di atas lantai semen yang dingin, menangis terseduh-seduh sambil mencoba meraih kaki salah satu petugas untuk memohon penundaan. Namun, hukum tidak mengenal belas kasihan bagi seorang pengkhianat. Kedua tangannya yang dulu kasar mendorongku di parkiran kini dipasangi borgol besi yang dingin dengan bunyi klik yang sangat mematikan bagi masa depannya. Wanita di sebelahnya hanya bisa menjerit histeris tanpa berani mendekat, menyadari bahwa pria yang dia rebut kini resmi menjadi seorang tahanan kriminal. Kabar penangkapan mantan eksekutif muda perusahaan raksasa properti nasional itu langsung menjadi konsumsi publik dan viral di berbagai media sosial serta portal berita bisnis dalam hitungan jam. Foto Rendra yang berjalan menunduk dengan pakaian tahanan oranye dan tangan terborgol tersebar luas,
lengkap dengan narasi perselingkuhan dan karma instan yang menimpanya setelah menceraikan CEO sah perusahaan. Masyarakat memberikan kecaman yang sangat luar biasa di kolom komentar, menjadikannya contoh nyata dari seorang pria yang menghancurkan hidupnya sendiri demi keserakahan dan wanita simpanan. Namanya kini benar-benar busuk di seluruh penjuru negeri, menutup rapat-rapat segala kemungkinan baginya untuk bisa kembali hidup normal di masyarakat. Di kantor pusat, asisten pribadiku masuk ke ruangan dengan wajah yang berseri-seri, meletakkan beberapa majalah bisnis terkemuka yang menempatkan wajahku sebagai sampul utama dengan tajuk pemimpin wanita paling berpengaruh tahun ini. Aku melihat pantulan diriku di majalah tersebut. Seorang wanita berhijab usia muda yang tegak berdiri memegang kendali penuh atas bisnis raksasa yang terus berkembang pesat tanpa hambatan. Kehancuran Rendra di luar sana tidak sedikit pun mengganggu fokusku untuk membawa perusahaan ini menuju puncak kejayaan yang baru, sesuai dengan amanat mendiang ayahku. Aku tahu betul bahwa pembersihan yang kulakukan telah membawa berkah yang luar biasa bagi stabilitas spiritual dan finansial seluruh organisasi. Sore harinya, tim pengacara kembali datang membawa salinan putusan dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa gugatan ceraiku telah dikabulkan secara fair stake karena Rendra tidak pernah hadir dalam persidangan. Dengan ditandatanganinya akta cerai tersebut, aku secara resmi melepaskan nama belakang pria itu dari hidupku, memutus seluruh ikatan masa lalu yang pernah menorehkan luka teramat dalam di hatiku. Kini aku benar-benar bebas, berdiri sebagai wanita mandiri yang memegang kendali penuh atas takdir dan kebahagiaannya sendiri, tanpa perlu bergantung pada validasi dari pria manapun. Senyuman penuh kemenangan terukir di wajahku saat melihat lembaran akta cerai yang bersih itu tergeletak di atas meja. Di dalam sel tahanan yang gelap dan dingin, Rendra hanya bisa menatap dinding beton dengan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya yang kotor tanpa ada yang memedulikan lagi. Dia teringat kembali pada detik-detik di mana dia melontarkan kata cerai dan mendorongku keluar dari mobil di area parkir gedung mewah malam itu, sebuah tindakan bodoh yang kini dia sadari sebagai awal dari akhir hidupnya. Penyesalan yang teramat sangat menusuk ulu hatinya, menyadari bahwa wanita berhijab yang dia sia-siakan adalah satu-satunya orang yang tulus mencintainya dan memegang kunci menuju kemewahan yang dia kejar. Kini, semua telah terlambat. Tidak ada lagi Dinda yang penurut, yang ada hanyalah seorang CEO dingin yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. Aku berjalan keluar dari gedung kantor menuju mobil dinas mewahku yang sudah terparkir rapi di area drop-off utama lobi, dikawal oleh jajaran manajemen yang membungkuk takzim menghantarkan kepulanganku. Aku membetulkan posisi jilbab pashmina hitamku sebelum memasuki kendaraan, menatap langit senja kota yang berwarna keemasan dengan perasaan damai yang seutuhnya. Puing-puing kesombongan pria yang pernah merendahkanku kini telah bersih tak bersisa, digantikan oleh fondasi kekuasaan baru yang kubangun di atas keadilan dan harga diri yang tak akan pernah bisa diinjak-injak lagi oleh siapapun. Malam ini, aku pulang bukan sebagai korban pengkhianatan, melainkan sebagai pemenang mutlak dari permainan takdir yang sempurna ini. Ruang sidang pengadilan negeri pagi itu terasa begitu sunyi dan menegangkan, dipenuhi oleh puluhan pasang mata dari rekan media dan staf perusahaan yang ingin menyaksikan akhir dari kasus hukum yang sempat viral ini. Aku duduk di barisan kursi penonton paling depan yang dikhususkan untuk pihak pelapor korporasi, didampingi oleh tim pengacara senior yang terus siaga di kanan dan kiriku. Jilbab pashmina hitam yang kukenakan berpadu kontras dengan tunik kerja premium berwarna putih bersih, menegaskan posisinya yang suci dari segala tuduhan jahat yang pernah dialamatkan kepadaku. Tatapan mataku lurus menatap ke depan, tertuju pada kursi pesakitan yang terletak tepat di tengah ruangan, bersiap melihat pengadilan moral yang sesungguhnya terjadi. Pintu samping ruang sidang terbuka,
dan suasana mendadak riuh oleh jepretan kamera jurnalis saat dua petugas kejaksaan menggiring Rendra masuk ke dalam ruangan dengan pengawalan yang cukup ketat. Pria itu melangkah dengan kepala yang tertunduk sangat dalam, mengenakan rompi tahanan berwarna merah menyala di atas kemeja putihnya yang tampak agak longgar karena berat badannya yang turun drastis. Tidak ada lagi sisa-sisa wibawa seorang kepala divisi pemasaran yang ambisius. Wajahnya tampak kuyu, dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya yang menyiratkan malam-malam penuh ketakutan di dalam sel. Tubuhnya tampak bergetar kecil saat dia melirik sekilas ke arah barisan kursi penonton dan menyadari betapa banyaknya orang yang hadir untuk melihat kejatuhannya. Begitu Rendra menduduki kursi pesakitan yang dingin di hadapan majelis hakim, dia secara tidak sengaja menoleh ke arah tempat dudukku dan matanya seketika terkunci oleh tatapanku. Dia menatap jilbab pashmina hitam dan penampilanku yang begitu anggun serta berwibawa dengan pandangan yang dipenuhi oleh rasa takut bercampur penyesalan yang teramat dalam. Air matanya mulai mengalir tanpa suara, membasahi pipinya yang kusam, dan bibirnya tampak bergerak-gerak kecil seolah ingin mengucapkan kata maaf yang sudah tidak memiliki arti lagi bagi kami berdua. Aku tidak membalas tangisannya dengan ekspresi apapun, melainkan hanya menatapnya dengan tatapan dingin yang kosong, membiarkan hukum bekerja membersihkan sisa-sisa kesombongannya. Di barisan kursi penonton bagian belakang, tampak pula wanita selingkuhannya yang berambut coklat bergelombang duduk menyendiri, tanpa ada satupun orang yang mau berada di dekatnya. Dia mengenakan pakaian biasa yang sangat sederhana, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik masker kain, agar tidak dikenali oleh para wartawan yang terus mencari sudut gambar terbaik. Wanita itu tampak terus meremas jemarinya yang gemetar, menyadari bahwa keterlibatannya dalam menikmati fasilitas hasil penggelapan dana yang dilakukan Rendra bisa menyeretnya ke dalam masalah hukum yang sama. Kehidupan glamor yang dulu dia impikan dari hasil merampas kebahagiaan orang lain kini telah berubah menjadi mimpi buruk yang siap mengurungnya dalam kehampaan seumur hidup. Jaksa penuntut umum mulai membacakan surat dakwaan dengan suara yang lantang dan tegas, menjabarkan satu persatu rincian aliran dana perusahaan yang diselewengkan oleh Rendra selama hampir 2 tahun terakhir. Setiap angka nominal ratusan juta rupiah yang disebutkan melalui pengeras suara ruang sidang seolah menjadi pukulan palu yang menghancurkan sisa-sisa pembelaan diri yang dimiliki pria itu. Rendra hanya bisa terus menunduk, meremas kedua telapak tangannya di atas pangkuan, tidak mampu membantah satupun bukti transfer fiktif dan kwitansi palsu yang telah diverifikasi oleh tim audit independen milikku. Seluruh ruang sidang berbisik-bisik penuh kecaman, menghujat keserakahan seorang pria yang tega mengkhianati perusahaan dan istri yang telah mengangkat derajat hidupnya. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang ada, terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang merugikan korporasi secara material dan imaterial, tegas jaksa penuntut umum di akhir pembacaan dakwaannya. Mendengar kalimat tersebut, Rendra tampak menelan ludah dengan sangat susah payah, bahunya merosot jatuh seolah seluruh beban dunia baru saja diletakkan di atas punggungnya yang ringkih. Dia menyadari bahwa tidak akan ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari jeratan hukum ini, karena seluruh celah pelarian telah kututup rapat dengan analisis hukum yang sempurna. Pria yang dulu merasa paling cerdas itu kini harus menerima kenyataan bahwa dia hanyalah pion amatir di hadapan strategi matang wanita yang pernah didepaknya di parkiran. Hakim ketua kemudian memberikan kesempatan bagi Rendra untuk berbicara atau menyampaikan nota pembelaan terkait dakwaan berat yang baru saja diarahkan kepadanya. Rendra menegakkan tubuhnya dengan sisa tenaga yang ada, mendekati mikrofon di hadapannya dengan suara yang sangat parau, gemetar, dan putus asa hingga hampir tidak terdengar jelas. Saya mengakui semua kesalahan saya, Yang Mulia. Saya hilaf dan memohon pengampunan yang sebesar-besaran dari pihak perusahaan dan mantan istri saya.
ucapnya terbata-bata diiringi isak tangis yang pecah di tengah persidangan. Ratapan penyesalannya malam ini terdengar begitu menyedihkan, namun tidak ada satupun pasang mata di dalam ruangan itu yang menatapnya dengan rasa iba atau kasihan. Dari kursi penonton, aku mendengarkan setiap bait kalimat permohonan ampunnya dengan hati yang sepenuhnya datar, tanpa ada rasa dendam yang meluap-luap ataupun rasa kasihan yang tersisa. Bagiku, proses persidangan ini hanyalah sebuah formalitas administrasi untuk membersihkan sejarah hidupku dari nama seorang pengkhianat yang pernah singgah secara keliru. Keputusannya untuk menceraikan aku di area parkir malam itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia ambil, karena dari sanalah takdir membukakan jalan bagiku untuk kembali ke atas tahta kekuasaanku yang sesungguhnya. Aku berdiri dari tempat dudukku sebelum sidang ditutup, memberikan isyarat kepada tim hukum untuk menyelesaikan proses administrasi, hingga putusan akhir hakim dijatuhkan minggu depan. Aku melangkah keluar dari ruang sidang utama dengan anggun, membiarkan jepretan kamera jurnalis mengabadikan langkah kakiku yang tegap dan penuh percaya diri di sepanjang koridor pengadilan. Para wartawan berebut melontarkan pertanyaan mengenai tanggapanku terhadap tangisan penyesalan Rendra di dalam ruang sidang tadi, namun aku hanya melempar senyum tipis yang syarat wibawa tanpa menghentikan langkah. Biarkan hukum yang berbicara, perusahaan fokus pada masa depan, bukan pada masa lalu yang sudah selesai, jawabku singkat kepada salah satu media nasional sebelum memasuki area lobi luar. Kalimat tegas itu menjadi penutup yang sempurna bagi spekulasi publik, menegaskan bahwa posisi berdiriku sudah berada jauh di atas tingkat konflik murahan mereka. Ketika aku tiba di drop-off area pengadilan, mobil MPV mewah milikku sudah menunggu dengan pintu yang terbuka rapi oleh pengawal pribadi yang bersiap mengantarkanku kembali ke kantor pusat. Aku membetulkan posisi jilbab pashmina hitamku, menatap ke arah gedung pengadilan untuk terakhir kalinya sebelum melangkah masuk ke dalam kabin kendaraan yang nyaman. Di dalam hati, aku tahu bahwa babak pengadilan ini telah memberikan kepuasan yang mutlak, memastikan bahwa pengkhianatan yang kudapatkan telah dibayar lunas dengan keadilan yang seadil-adilnya. Kini, aku siap menyambut hari esok untuk menuliskan bab terakhir dari perjalanan panjang ini, sebuah bab tentang kedamaian dan kejayaan yang abadi tanpa ada lagi sisa-sisa masa lalu. 1 minggu setelah persidangan yang melelahkan itu, ketukan palu Hakim Agung akhirnya menggemasah di ruang sidang, menjatuhkan vonis hukuman penjara 5 tahun penjara mutlak untuk Rendra tanpa potongan masa tahanan. Dokumen salinan putusan inkrah tersebut kini tergeletak manis di atas meja kerja jati milikku, bersandingan dengan laporan kesuksesan peluncuran proyek mega pariwisata terbaru perusahaan kami yang berhasil memecahkan rekor investasi nasional. Aku duduk di kursi kebesaran CEO dengan jilbab pashmina hitam yang dipadukan gaun kerja formal modern berwarna zamrud gelap, memancarkan aura kemandirian yang sangat berkelas. Segala bentuk drama, air mata, dan rasa sakit yang pernah kubawa dari area parkir malam itu kini telah menguap sepenuhnya, bertransformasi menjadi sebuah kejayaan yang tak tergoyahkan. Menurut laporan terakhir dari asisten pribadiku, wanita selingkuhan Rendra yang berambut coklat bergelombang itu juga tidak luput dari jerat hukum. Dia diputus bersalah sebagai penada aset korporasi dan harus mendekam di sel wanita dengan seluruh harta simpanannya disita negara. Sepasang kekasih yang dulu bersatu di atas penderitaanku kini harus menerima kenyataan bahwa istana pasir yang mereka bangun dengan keserakahan telah runtuh menjadi puing-puing kehinaan yang memuakkan. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi keangkuhan, yang tersisa hanyalah dinding beton penjara yang dingin yang akan menemani sisa usia muda mereka dalam penyesalan yang mendalam. Keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna, membuktikan bahwa berlian sejati tidak akan pernah kehilangan kilaunya hanya karena sempat dicampur dengan kerikil jalanan.
Pagi ini, jadwal kerjaku dipenuhi oleh agenda pertemuan dengan para menteri dan investor asing di aula pertemuan utama lantai teratas kantor pusat kami untuk merayakan pencapaian kuartal pertama. Aku melangkah keluar dari ruang kerja pribadiku dengan kepala tegak, berjalan anggun menyusuri koridor megah yang dindingnya dipenuhi oleh foto-foto sejarah perkembangan bisnis keluarga yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali jemariku. Di sepanjang jalan, setiap karyawan dan staf ahli yang kupapasi langsung menghentikan langkah mereka, membungkuk takzim dengan tatapan penuh rasa hormat dan kekaguman yang luar biasa pada kepemimpinanku. Di usia yang masih 25 tahun, aku telah berhasil membuktikan bahwa seorang wanita berhijab mampu berdiri kokoh memimpin imperium bisnis raksasa tanpa perlu berlindung di balik bayang-bayang pria manapun. Ketika aku memasuki ruang pertemuan utama yang luas dan berhiaskan lampu kristal mewah, gemuruh tepuk tangan yang sangat riuh langsung menyambut kehadiranku dari ratusan pasang mata yang hadir. Aku tersenyum ramah, sebuah senyuman tulus yang memancarkan kedamaian jiwa yang seutuhnya, sangat berbeda dengan senyuman sinis penuh luka yang sering kuperlihatkan selama masa pembalasan dendam kemarin. Aku melangkah menuju podium emas di depan panggung, membetulkan posisi mikrofon nirkabel, dan menatap seluruh hadirin dengan tatapan mata yang jernih dan penuh dengan optimisme masa depan. Malam penobatan yang dulu menjadi awal dari badai kehidupanku kini telah berganti menjadi panggung sejati tempatku merayakan kemerdekaan lahir dan batin secara mutlak. Keberhasilan sejati sebuah kepemimpinan tidak diukur dari seberapa keras kita mampu menjatuhkan lawan, melainkan dari seberapa konsisten kita menjaga integritas di saat badai paling gelap menerpa hidup kita. Ucapku memulai pidato dengan nada suara yang tenang, dalam, dan berwibawa. Kalimat-kalimat yang kusampaikan pagi ini mengalir dengan penuh penjiwaan, menginspirasi banyak pengusaha muda yang hadir untuk terus berjuang tanpa mengorbankan nilai-nilai moral kemanusiaan. Dari atas panggung ini, aku tidak lagi berbicara sebagai seorang istri yang tersakiti atau wanita yang mencari keadilan, melainkan sebagai seorang pemimpin visioner yang siap membawa ribuan kesejahteraan bagi hajat hidup orang banyak. Beberapa menteri yang hadir tampak mengangguk-angguk takzim mendengarkan setiap poin pemaparan rencana strategis pembangunan jangka panjang yang kusampaikan dengan sangat matang dan terstruktur. Mereka memuji ketangguhan mental dan kecerdasan bisnisku yang dinilai sangat langka, menjadikanku sebagai ikon baru pengusaha wanita paling berpengaruh di tingkat internasional. Setelah pidato selesai, gemuruh tepuk tangan kembali membahana dengan sangat lama, memenuhi setiap sudut ruangan lobi atas sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas pencapaianku yang luar biasa. Aku membungkuk hormat, menikmati momen kemenangan ini dengan rasa syukur yang teramat dalam kepada Tuhan yang telah menuntun langkah kakiku melewati jalanan terjal. Siang harinya, setelah seluruh rangkaian acara perayaan selesai, aku memilih untuk menghabiskan waktu sejenak di taman atap, rooftop garden, kantor pusat yang asri dan tenang, jauh dari kebisingan urusan bisnis. Embusan angin sepau-sepau menerpa wajahku, membuat ujung jilbab pashmina hitamku bergerak halus mengikuti irama alam yang damai di bawah teriknya langit kota. Aku memandang ke arah hamparan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di hadapanku, menyadari betapa luasnya dunia yang kini siap kujelajahi dengan lembaran hidup yang baru. Rasa sesak, perih, dan benci yang dulu sempat mengunci hatiku di parkiran bawah tanah kini telah melebur sepenuhnya, berganti menjadi sebuah kelapangan dada yang sangat menenangkan. Asisten pribadiku melangkah mendekat dengan takzim, menyerahkan selembar surat resmi dari lembaga pemasyarakatan yang berisi permohonan kunjungan khusus dari Rendra sebelum dia dipindahkan ke lapas tingkat tinggi. Aku menerima surat tersebut, membaca nama Rendra yang tertera di sana, namun anehnya, tidak ada lagi getaran amarah ataupun kepuasan dendam yang kurasakan di dalam hatiku saat melihat namanya. Aku perlahan melipat surat tersebut menjadi dua bagian,
lalu meletakkannya kembali ke atas meja kaca tanpa berniat untuk memberikan tanda tangan persetujuan kunjungan sama sekali. Bagi hidupku yang sekarang, pria bernama Rendra itu sudah mati dan terkubur bersama masa lalu di area parkir malam itu. Tidak ada lagi alasan bagiku untuk menengok ke belakang. Tolong sampaikan pada pihak lapas bahwa saya tidak memiliki waktu untuk urusan di luar perkembangan korporasi. Fokus kita adalah masa depan. Instruksiku kepada asisten pribadi dengan nada suara yang sangat datar dan tegas. Asistenku mengangguk takzim, mengambil kembali surat tersebut, dan langsung melangkah pergi untuk menjalankan perintahku tanpa banyak bertanya lagi tentang keputusanku. Dengan tindakan itu, aku secara resmi telah menutup rapat-rapat pintu masa lalu, mengunci rapat semua memori kelam, dan memastikan bahwa hidupku kini sepenuhnya bersih dari racun pengkhianatan. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara bersih mengisi rongga dadaku, membawa kesegaran baru bagi jiwa yang telah berhasil memenangkan peperangannya sendiri. Sore hari menjelang senja, aku melangkah turun menuju mobil MPV mewahku yang sudah siap menunggu di drop-off utama lobi bawah untuk mengantarku pulang ke rumah keluarga yang damai. Sebelum memasuki kendaraan, aku sempat melirik sekilas ke arah sudut area parkir gedung yang dulu menjadi tempat tergelap dalam hidupku, lalu tersenyum sangat manis penuh dengan keikhlasan yang sejati. Di atas panggung takdir ini, aku telah membuktikan bahwa kejatuhan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah anak tangga tersembunyi yang sengaja disiapkan untuk mengantarkan seorang wanita berhijab menuju mahkota kemenangan yang abadi. Aku menutup pintu mobil dengan perlahan, membiarkan kendaraan melaju tenang membelah senja kota yang keemasan, melangkah pasti menuju masa depan yang penuh dengan kejayaan, kehormatan, dan kebahagiaan yang hakiki.